Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Aulia Inka Prilia, dosen pengampu Bapak Wisman MPD, dan judul materi pembelajarannya membaca sumber ilmiah. Pembahasan yang pertama adalah karakteristik sumber ilmiah. Karya tulis ilmiah biasa disingkat karya ilmiah, adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Data simpulan dan informasi lain yang terkandung dalam karya ilmiah tersebut dijadikan acuan atau referensi bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya. Karya ilmiah sering juga disebut tulisan akademis karena biasa ditulis oleh kalangan kampus perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa. Karya ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa penjelasan atau explanation, prediksi atau prediction, dan pengawasan atau kontrol. Berikut adalah karakteristik karya ilmiah. Karakteristik karya ilmiah yang membedakan dengan tulisan non-ilmiah antara lain mengacu pada teori sebagai landasan berpikir atau kerangka pemikiran dalam pembahasan masalah. Yang pertama, lugas, tidak emosional, bermakna tunggal, tidak menimbulkan interpretasi lain. Yang kedua, logis, disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Yang ketiga, efektif, ringkas dan padat. Yang keempat, efisien, hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. Yang kelima, objektif, berdasarkan fakta. Setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya dan konkret. Yang keenam, sistematis, baik penulisan dan pembahasan sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Yang berikutnya adalah jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, artikel. Dalam istilah jurnalistik, artikel adalah tulisan berisi pendapat subjektif penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. Artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran dan kajian pustaka atau hasil pengembangan proyek. Sistematika artikel, yang pertama judul, yang kedua nama penulis atau gelar akademik, yang ketiga abstrak, ringkasan tulisan, gambaran umum isi artikel. Yang keempat, kata kunci 3 atau sampai 5 keywords. Yang kelima, pendahuluan, latar belakang masalah dan rumusan singkat atau 1 sampai 2 kalimat. Pokok bahasan dan tujuannya. Yang keenam, kerangka teori atau kajian teori, dasar teori yang menjadi acuan. Yang ketujuh, pembahasan, kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, keputusan dan pendirian atau sikap penulis. Yang kedelapan, penutup, simpulan dan saran. Yang kesembilan, daftar pustaka. Yang kedua, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas atau tugas perkuliahan. Makalah juga diartikan sebagai karya ilmiah mahasiswa mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan. Makalah mahasiswa umumnya merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu perkuliahan, baik berupa kajian pustaka maupun hasil kegiatan perkuliahan lapangan. Pengertian yang lain dari makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtun dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Makalah ditulis untuk memenuhi tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen atau ditulis atas inisiatif sendiri untuk disajikan dalam forum ilmiah. Sistematika makalah adalah pendahuluan, pembahasan, kesimpulan.
Yang keenam, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau pasca sarjana yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. 7. Disertasi. Disertasi disebut juga PhD. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3, meraih gelar doktor atau DR yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Disertasi ini berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Yang kedelapan, artikel ilmiah populer. Selain ketujuh jenis karya ilmiah, ada juga yang disebut artikel ilmiah populer, yaitu artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer atau bahasa media atau bahasa jurnalistik untuk dimuat di media massa, surat kabar, majalah, dan tabloid. Pembahasan yang kedua, memahami penanda informasi penting dalam bacaan. Untuk menjadi pembaca yang cerdas, harus memahami cetakan hitam atau bold. Cetakan miring atau italik artinya sebagai pembaca yang cerdas harus cepat melihat pemarkah grafika tersebut. Pemarkah numerik adalah mengindikasikan informasi penting. Pemarkah numerik adalah dua jenis, penomoran dengan angka dan penomoran dengan abjad. Dapat pula dilihat pemarkah numerik dengan simbol, gambar, dan lainnya. Cetakan hitam sebagai penanda informasi. Cara memahami bacaan. Mula-mula, bacalah satu bab dengan cepat. Identifikasi bagian-bagian di mana pengarang menjelaskan suatu topik paling banyak. Bila terdapat banyak diagram untuk suatu konsep, maka konsep itu pastilah penting. Yang B, bacalah kalimat pertama setiap paragraf lebih hati-hati daripada kalimat-kalimat berikutnya pada paragraf yang sama. Catatlah subjudul dan kalimat pertama setiap paragraf. Sebelum kamu membaca bab itu sendiri, fokus pada kata, benda, dan subjek pada setiap kalimat. Yang kedua, cetakan miring sebagai penanda informasi. Berdasarkan cetakan miring atau italik yang terdapat pada bacaan, kita dengan mudah dapat menangkap informasi penting itu secara tepat. Bahasa baku harus memiliki koridor yang jelas dan jelas dikenali sehingga memiliki karakteristik yang jernih. Bahasa baku berarti bahwa bahasa itu mampu mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Yang ketiga, penomoran angka sebagai penanda informasi. Berdasarkan penomoran dengan angka yang terdapat pada bacaan, kita dengan mudah dapat mengetahui informasi penting itu secara tepat. Bahkan kita tidak perlu membaca keseluruhan bacaan. Contoh Alwi 1998-14 mengemukakan 4 fungsi bahasa baku yakini yang A. Fungsi pemersatu, B. Fungsi pemberi kekasan, C. Fungsi pembawa kewibawaan, D. Fungsi sebagai kerangka acuan. Yang keempat, kata-kata khusus sebagai penanda informasi agar Anda mudah mengetahui informasi yang terdapat dalam bacaan. Pembahasan yang ketiga adalah tipe-tipe informasi yang ada dalam bacaan. Dapat dibedakan dari dua sudut pandang. Yang pertama, dari sudut pandang acuan, tipe informasi dalam bacaan adalah A. Informasi denotatif atau tersurat. Tipe informasi denotatif atau tersurat adalah informasi yang dinyatakan oleh kata, kalimat yang sesungguhnya atau semestinya. Informasi denotatif adalah informasi yang dipahami secara universal dalam bahasa yang bersangkutan. Informasi denotatif merupakan makna yang bersifat tetap sesuai dengan kata tersebut dengan kalimat. Yang B, informasi konotatif atau tersirat atau kiasan. Informasi konotatif atau tersirat atau kiasan adalah informasi yang ingin dimaksudkan oleh penulis melalui kata, kalimat tertentu. Jadi informasi konotatif adalah bukanlah hal yang spesifik dengan komunikasi, melainkan muncul bersama-sama dengan sistem linguistik.
Pembahasan yang keempat adalah kiat memahami sumber ilmiah. Kiat memahami buku. Kiat memahami isi buku adalah lihatlah daftar isi buku. Kemudian bacalah judul bab dan subbab yang ada dalam buku. Strategi skimming dapat pula dilakukan lebih dahulu, yakni memperhatikan judul, subjudul, bagian-bagiannya, paragraf, gambar, sehingga tabel sebagai satu kesatuan, memperhatikan judul dengan seksama, apa implikasi-implikasinya, dan melihat bagian-bagian selanjutnya untuk mendapatkan apresiasi struktur tulisan. Informasi dalam suatu buku adalah hal-hal berikut. 1. Pokok-pokok persoalan yang disajikan melalui judul-judul buku. Yang kedua, uraian subpokok persoalan yang disajikan melalui judul-judul subbab. Yang ketiga, uraian topik-topik pikiran yang disajikan dalam kalimat topik paragraf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Maaf apabila ada kekurangan.